Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Apa kabarnya nak? Semoga sehat selalu ya nak. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tematik lagi. Tematik 2A, subtema 2, pembelajaran 5. Materinya masih mengenai Pancasila. Bunyi sila ketiga, 4, dan 5 beserta dengan simbolnya. Tentu kalian masih ingat bukan? Sila ketiga pada Pancasila bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Pintar sekali. Simbolnya adalah pohon beringin. Pintar. Nah, berikut ini adalah perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga, harus cinta terhadap negara kita Indonesia. Contohnya apa Bu Nurul? Contohnya adalah dengan kita membeli produk-produk buatan Indonesia, lebih menyukai produk buatan Indonesia dibandingkan dengan produk buatan luar negeri. Itu contohnya ya nak. Lalu yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, membangun sikap saling menghargai sesama manusia. Yang keempat, membina hubungan baik. Dengan siapa Bu? Dengan semua orang. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pintar. Nah, di sini ada 2 gambar yang menunjukkan contoh dari perilaku yang sesuai dengan sila ketiga pada Pancasila. Gambar yang di sebelah kiri itu adalah ada kerumunan orang nih nak nih. Ada anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, orang yang berkebutuhan khusus, yang memiliki kekurangan seperti bapak-bapak yang menggunakan kursi roda itu. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka itu membina hubungan baik sesama manusia, sesama bangsa Indonesia, saling rukun, bersatu, seperti itu ya nak ya. Sama juga nih nak dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Gambar yang di sebelah kanan ini menunjukkan orang-orang dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Ada yang dari suku Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, Sunda, dan lain sebagainya ya nak ya. Mereka tidak memandang perbedaan suku, budaya, bahasa, tetapi mereka bersatu karena Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pintar. Selanjutnya, sila keempat pada Pancasila. Masih ingat bunyinya bagaimana? Pintar sekali. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Pintar. Nah, di sini ada contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah atau mufakat. Jadi, ketika kita hendak membuat keputusan untuk kepentingan bersama, lebih baik kita melakukannya secara bermusyawarah untuk menemukan keputusan yang sebaik-baiknya untuk bersama. Seperti itu ya nak ya. Contohnya gimana Bu? Contohnya pemilihan ketua kelas di kelas kita. Bu Nurul tidak boleh langsung memilih ketua kelasnya. Oh,
A, harus A. Bu Nurul maunya A. Tidak boleh seperti itu. Tetapi harus dilakukan musyawarah atau pemungutan suara. Seperti yang sudah kita laksanakan di Edmodo kemarin kan. Pemungutan suara, voting untuk memilih siapa ketua kelas di kelas 2A atau 2B atau 2C atau 2D atau 2E, seperti itu ya nak ya. Oke, pintar. Selanjutnya yang kedua adalah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya bagaimana Bu Nurul? Misalnya, kamu lagi main bersama teman-teman. Kemudian teman-teman kalian ingin bermain sepeda, tetapi kamu maunya bermain layang-layang. Tetap aku pengennya main layang-layang, gak mau main sepeda. Sedangkan teman-teman kamu yang lain pengennya main sepeda. Nah, tidak boleh seperti itu ya nak ya. Yuk bareng-bareng dulu main layang-layang. Nah, setelah itu besoknya main sepeda, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri ya. Selanjutnya yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika ada orang yang memberikan masukan, memberikan pendapat kepada kita, kita harus menerimanya. Contohnya bagaimana Bu Nurul? Contohnya adalah misalnya kamu melakukan kesalahan. Kesalahannya seperti kamu membuang sampah sembarangan. Kemudian temanmu mengingatkan, Udin, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kamu harus menerima masukan dari orang lain, menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Kamu sebaiknya menjawab, oh baik, terima kasih sudah mengingatkan. Seperti itu ya nak ya. Selanjutnya yang terakhir, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Di sini ada contohnya nih. Ada Edo, Udin, Malik, dan Jono sedang bermusyawarah di dalam kelas nih. Gambar yang sebelah kiri. Kemudian gambar yang sebelah kanan juga sama. Mereka sedang bermusyawarah. Seperti itu ya nak ya. Selanjutnya, sila kelima. Masih ingat tidak bunyinya bagaimana? Pintar sekali. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima diantaranya adalah yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nih ada contoh gambarnya di bawah nih yang sebelah kiri. Mereka sedang bergotong royong. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Kemudian yang kedua, peduli terhadap penderitaan orang lain. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, kemudian kita alhamdulillah memiliki rezeki yang berlebih, boleh kita sumbangkan, kita berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan ya nak ya. Contohnya seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Ada seorang anak muda yang memberikan sedekah kepada kakek yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ya nak ya, ini termasuk juga. Contoh yang keempat, tidak bersikap boros dan suka bekerja keras. Jadi kalau anak-anak Bu Nurul sedari kecil sudah hobi menabung di celengan, menyisihkan sisa uang jajannya, itu berarti kalian sudah menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Hebat. Selanjutnya, yang kelima adalah menghormati hak orang lain. Dan yang keenam adalah tidak bergaya hidup mewah.
Oke, selanjutnya di sini ini dari buku paket kalian ya nak ya. Ayo rumuskan. Kegiatan 1, memilih gambar yang sesuai dengan Pancasila. Pilihlah gambar dengan tanda checklist yang sesuai dengan sila ke-3, 4, 5 yang ada di Pancasila. Oke, kita tentukan dulu nih, kira-kira gambar ke-1 itu masuk ke sila berapa ya? Sila ke-3, 4, atau 5 kira-kira? Yang menjawab gambar tersebut termasuk ke sila ke-4 Pancasila, maka jawabanmu benar. Kenapa Bu itu termasuk ke dalam penerapan sila ke-4 Pancasila? Iya dong, karena mereka sedang bermusyawarah untuk menemukan keputusan bersama. Oke, gambar yang kedua termasuk sila ke-2 ya nak ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian gambar yang ketiga termasuk sila ke-5. Kenapa Bu Nurul? Karena mereka sedang bekerja bakti gotong royong bersama. Kemudian gambar yang keempat termasuk sila ke-4. Mereka juga sedang bermusyawarah, walaupun situ gambarnya ada yang sedikit marah-marah ya, tetapi mereka sedang bermusyawarah untuk menemukan keputusan bersama, menyelesaikan permasalahan bersama. Kemudian gambar kelima termasuk sila ke-5 juga ya nak ya, sedang bekerja sama, sedang gotong royong. Kemudian gambar ke-6 termasuk sila ke-5 juga, sedang berbagi kepada orang yang membutuhkan. Oke, sampai di sini alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengetahui sila ke-3, 4, dan 5 beserta simbolnya dan juga penerapannya, contoh-contoh perilakunya di kehidupan sehari-hari. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.